mengingatkan kepada kami waktu saya masih kecil, tidak boleh berteman sama orang Kristen gitu. Jadi kita udah didoktrin kalau orang Kristen itu adalah kafir yang tidak bisa kita toleransi untuk dijadikan teman. Jadi memang doktrin itu sangat kuat sekali di pikiran saya. Setelah itu saya pun memang selalu menjaga jarak setiap kalau ketemu teman yang Kristen, saya selalu menjaga jarak gitu. Setelah itu berjalannya waktu saya ketemu dengan Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu untuk terus kita mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini kita akan dengarkan bersama-sama kesaksian dari seorang ibu asal Padang yang mana sejak dari kecil didoktrin supaya tidak bergaul atau tidak berteman dengan orang-orang Kristen karena orang Kristen itu adalah kafir. Jadi luar biasa saudara-saudara, sudah didoktrin untuk benci terhadap orang-orang Kristen. Tapi itulah kuasa Tuhan, apapun yang dilakukan, biar bagaimanapun kalau Tuhan yang memilih, memanggil, menetapkan untuk menjadi percaya, untuk menjadi pengikutnya, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Karena itu saudara-saudara, saat ini ia telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sungguh-sungguh taat di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa ibu ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena hanya dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan, melainkan hanyalah kebinasaan. Untuk lebih lengkapnya saudara-saudara kita saksikan bersama-sama. salam sejahtera buat kita semua, bagi semua teman-teman yang bergabung pada malam hari ini di channel Bapak Franky. Saya percaya kita semua di dalam penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, latar belakang saya dari Bani Kedar. Saya tinggal berdomisili masih bolak-balik Pekanbaru, Batam, Pekanbaru, karena ada suatu pelayanan yang harus saya tanggung jawab, yang harus saya lakukan. Jadi puji Tuhan semuanya pertolongan Tuhan sampai saya pun bisa bolak-balik Pekanbaru, Batam, walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini. Baik, saya berusia 45 tahun lebih, anak saya 2, suami saya 1, suami saya kami sama-sama Sumatera, tapi saya bagian barat, dia bagian utara. Jadi sedikit perjalanan saya waktu sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dengan latar belakang asli dari orang Padang, orang Sumatera Barat. Kebetulan kita sangat tahu kalau orang Padang, Sumatera Barat itu sangat kental dengan adat sama agama, sangat saling berkaitan. Jadi adat agama. Berjalannya waktu saya selalu Iya, Ibu. Iya, Ibu Sri. Iya. Suara Ibu kedengaran jelas. Ya, berjalannya waktu saya orang tua saya selalu mengingatkan kepada kami waktu saya masih kecil, tidak boleh berteman sama orang Kristen gitu. Jadi kita udah didoktrin kalau orang Kristen itu adalah kafir yang tidak bisa kita toleransi untuk dijadikan teman. Jadi memang doktrin itu sangat kuat sekali di pikiran saya. Setelah itu saya pun memang selalu menjaga jarak setiap kalau ketemu teman yang Kristen, saya selalu menjaga jarak gitu. Setelah itu berjalannya waktu saya ketemu dengan seorang pria. Jadi seorang pria ini dia mungkin sangat kental, sangat rohani sekali lah dengan keyakinan yang dia pegang gitu. Jadi kita berteman. Dia selalu membilang sama saya,
Yesus, Isa, Yesus, Isa. Jadi saya anggap seperti angin lalu aja. Angin lalu, setelah itu saya anggap seperti angin lalu. Bagi saya sih yang dibilangnya Yesus atau Isa itu bukan siapa-siapa. Isa itu hanya sebuah nabi bagi keyakinan saya yang saya anut, yang saya tahu. Berjalannya waktu, dia selalu mengatakan Isa, Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berjalannya waktu, pada waktu itu saya pernah dikenalkan sama Bapak Rohani teman saya ini, ternyata beliau seorang misionaris. Seorang misionaris, saya membawa Bapak Rohani teman saya ini ke Malaka. Memang pada waktu itu Malaka tuh lebih identik bagi orang pergi berobat atau check up gitu. Jadi selama perjalanan saya membawa orang tua ini ke Malaka, dia selalu mengatakan, dia udah tua, kebetulan Bapak itu ternyata dia mau pergi misionaris penginjilan ke India. Dia bilang sama saya, anakku, saya tidak menyuruh kamu Kristen, dia bilang. Tapi terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kamu kalau mau sholat, sholat aja, tapi saya diam aja. Terus dia terus menggambarkan tentang sebuah hati manusia. Di hati manusia ini nanti di situ ada ular, ada burung merak. Dia selalu bawa gambar gitu. Jadi saya waktu itu nggak ngerti. Saya hanya saya tahu, saya melihat di sebuah gambar itu sebuah bentuk badan manusia, ada hati, di dalam hati itu ada ular, ada babi, ada burung merak, ada iblis gitu. Jadi dia selalu menceritakan. Jadi setelah itu waktu saya berjalannya waktu saya menemani dia sepanjang jalan, akhirnya kita sudah sampai di rumah anak rohani Bapak itu. Ternyata anak rohani Bapak itu seorang warga negara India, dia beragama Hindu. Jadi waktu itu kita nginap di sana, saya dikasih kamar di atas. Jadi pas malam-malam, waktu saya istirahat, saya mendengar kayak ada suara nyanyi-nyanyian, tapi saya tidak ngerti itu nyanyi apa, karena mereka pakai bahasa India gitu. Setelah itu saya turun ke bawah. Saya lihatlah, oh ramai banget orang di sana dengan bernyanyi bahasa India. Keesokan paginya Bapak itu memberi saya sebuah buku. Dia bilang sama saya, you boleh baca ini buku, dia bilang sama saya. Saya belum membaca buku ini. Terus saya lihat, cover buku itu sebuah, di depannya itu kubah masjid. Kubah masjid. Jadi kubah masjid ada bintang sama bulan sabit. Setelah itu saya ambil, saya baca. Waktu pertama saya baca, saya sangat kaget sekali membaca itu. Karena apa? Yang selama ini saya tahu tentang ajaran yang selama ini saya anut, yang saya percayai, kok bertolak belakang gitu. Karena kalau waktu keyakinan saya yang lama itu ada dua di sana, rukun Islam sama rukun iman. Jadi jadi dua rukun iman sama rukun Islam itulah sebagai tiangnya dari agama Islam. Saya kaget membaca buku itu. Karena bagi saya buku itu sangat bertolak belakang dan sangat menghina sekali gitu loh. Tapi saya baca. Pertengahan saya membaca buku itu, saya masih berdoa gini. Waktu itu saya bilang gini, ya Allah ya Tuhan, saya bilang, kalau memang buku ini benar, saya bilang kan, saya akan baca sampai habis. Tapi kalau bukan, saya tidak mau baca buku ini. Ini suatu penghinaan bagi saya. Terlebih buat junjungan kami, saya bilang gitu. Nggak tahu ternyata daya tarik buku itu untuk membuat saya terus membaca sampai habis, akhirnya selesai saya membaca buku itu. Benar-benar jadi di pikiran saya. Saya bilang, apa benar ya buku ini ya berbicara? Saya bilang, ternyata selama ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa saya harus ucapkan begini, kenapa saya harus gini, harus ucapkan begini. Ternyata benar-benar kaget sama sekali saya. Akhirnya setelah itu Bapak Rohani teman saya itu mau akan melanjutkan ke India. Jadi saya bertanya sama anak rohani dia yang orang India itu, warga negara India itu. Saya bilang, Mister, agamanya apa? Oh, saya sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dia cerita, saya dulu seorang penganut agama Hindu yang sangat radikal, dia bilang. Terus dia bersaksi tentang kenapa sampai dia bisa terima Tuhan Yesus. Dia bilang, "You tahu," dia bilang, "kenapa? Saya dulu sakit," dia bilang. "Sampai saya diisolasi, di pori-pori saya ini keluar darah," dia bilang. Saya bilang,
sebanyak ini Tuhan yang saya sembah, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan saya. Kita tahu kan, kalau orang Hindu itu dewa-dewanya banyak yang mereka sembah, yang dewa yang berbentuk gajah lah, yang berbentuk apalah. Dia terus bilang sama patung-patung, sama poster-poster yang dia bawa di rumah sakit karena dia diisolasi. Ternyata di saat dia terus bergumul, dia terus mengatakan sama Tuhannya, kenapa kalian tidak bisa menolong aku satupun di antara kalian? Selalu dia bergumul itu didengar sama seorang pendoa. Akhirnya datanglah seorang ibu pendoa kepada bapak tersebut, masuk ke kamar dia. Kalau kamu mau saya layani, berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, dia bilang, dengan sungguh-sungguh saya percaya sakit kamu akan sembuh, dia bilang. Setelah itu, akhirnya bapak itu dengan penuh, mungkin dia sudah pasrah, ya udah dia akhirnya dia serahkan sama ibu pendoa itu, dia percaya dengan Tuhan yang akan diucapkan sama ibu pendoa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata dengan iman, dengan sungguh-sungguh dia berkata, dia mempercayai, tiba-tiba maaf, dia bilang di dalam dekat dubur saya keluar batu. Setelah itu sembuh sakit saya. Semua darah-darah yang keluar dari pori-pori saya sembuh. Dia bilang, saya pun kaget. Saya bilang, saya nggak ngerti itu kesaksian, itu atau cerita, atau dongeng sebelum tidur. Karena saya waktu itu belum mengerti kesaksian. Saya dengarin aja, tapi dalam hati saya ini apa iya atau enggak gitu. Setelah itu, akhirnya keesokan harinya saya harus balik ke Pekanbaru. Waktu perjalanan pulang ke Pekanbaru, saya banyak kali di pikiran saya itu tentang buku yang saya baca, tentang cerita Bapak itu yang saya dengar. Akhirnya sampai di Pekanbaru, pas saya memutuskan berani, saya masuk ke sebuah gereja, salah satu yang ada di Pekanbaru. Saya masuk ke sebuah gereja, pada waktu itu saya tidak tahu. Rupanya lagi seperti perjamuan kudus. Jadi ada roti, ada anggur. Pada saat saya duduk, pas jemaat disuruh berdiri sama gembala di gereja setempat, saya ikut berdiri juga. Tiba-tiba mereka menaikkan sebuah lagu pujian. Lagu ini saya dengar begitu merdu sekali, saya tidak tahu. Lagu ini masih terngiang sampai sekarang. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Jadi lagu itu saya dengar seperti ada suatu belayan dari rambut, dari ujung rambut saya ini, dari kepala ini saya ini sampai ke bawah. Begitu lembut sekali, sampai saya merinding. Bukan saya merinding karena saya merasa ada hantu atau bagaimana, tidak. Tapi ada suatu belayan yang lembut, begitu lembut sekali. Saya tidak tahu ini apa. Musik pun, lagu pun yang saya dengar pun begitu merdu sekali. Mungkin saya tidak pernah mendengar bagaimana sebuah lagu dunia tentang yang kata orang melankolis lah atau begitu romantis lah, begitu lembut sekali. Jadi saya karena tidak mengerti, saya bawa perjamuan itu. Kebetulan perjamuan itu anggurnya itu seperti kayak jelly itu. Saya masukin ke dalam tas saya sama roti. Terus saya pulang. Setelah itu, habis ibadah itu, saya ketemu sama teman saya. Saya bilang, Bang, aku tadi ke gereja loh. Tadi ada ini loh, saya bilang itu sama dia. Loh, kamu makan ya? Enggak, saya bilang. Ya, bagaimana saya mau makan? Saya pun tidak tahu ini apa gitu kan. Setelah itu saya bilang, tadi ada sebuah lagu yang saya dengar begitu merdu sekali. Saya pun tidak tahu. Lagu itu bisa membuat saya itu seperti kayak merinding, kayak suatu lembut sekali. Benar-benar saya tidak pernah merasakan. Terus teman saya itu cuma senyum aja. Setelah itu saya pisah sama teman saya renungkan apa itu tadi ya. Saya pikir apa itu tadi ya di gereja itu ya. Saya bilang itu kan, kok ada sesuatu yang membelai saya. Jadi keesokan hari saya ketemu sama teman saya lagi. Terus dia selalu memperkatakan tentang Yesus, tentang Yesus. Akhirnya saya berdebat. Saya bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Saya bilang, tapi itulah. Mungkin ya di saat kekerasan hati saya gitu loh kan ya. Mungkin di saat itu juga mungkin Tuhan untuk membalikan gitu. Jadi saya berkata sama teman saya bilang, ya itu mungkin ya Isa atau Yesus yang kamu sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya yang punya suatu kelebihan, mukjizat, yaitu ya diberikan kepada dia karena dia rasul. Karena kan di dalamnya dulu di keyakinan saya yang lama kan ada 25 nabi. 20 orang nabi, ada 5 rasul. Rasul itu diberi kelebihan, termasuk Isa. Jadi dia selalu mengungkapkan, mengatakan sama saya. Akhirnya setelah itu besok-besokan harinya
eh, saya datang lagi ke gereja itu, tiba-tiba di gereja itu ada pengkhotbahnya dari Islam, Bapak itu dia punya pesantren gitu. Terus dia panggil saya, dia sambil main gitar. Kamu masih tahu surat Al-Fatihah? Wih, dia bilang, kamu tahu surat Al-Fatihah? Tahu. Kamu bisa hafal? Hafal. Saya bilang, coba kamu baca. Saya baca, saya bilang, Bismillahirrohmanirrohim. Saya bilang, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop, dia bilang sama saya kan. Kenapa Pak? Saya bilang, kamu tahu artinya ihdinas siratal mustaqim? Saya bilang, tahu Pak. Saya bilang, apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Udah ketemu, saya diam aja. Berpikir saya, iya ya, saya bilang. Kenapa selalu setiap kita sholat, waktu saya sholat dulu, selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. 5 kali sholat, ada beberapa surat Al-Fatihah yang selalu saya ucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kamu sudah menemukan? Saya diam aja. Belum Pak. Akhirnya saya dilema lagi kan, saya berpikir. Jadi sampai di rumah saya bukalah Al-Quran. Saya buka di Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Di bawah surat itu ada surat kaki gitu kan. Saya membacanya di surat kaki itu kan. Nanti terus dari surat kaki itu nanti ada lagi sambungan ayatnya gitu loh kan. Pada saat itu saya berpikir, apakah memang surat ini yang menjawab ihdinas siratal mustaqim? Di surat Az-Zukhruf 43 ayat 61. Itulah yang menjawab ihdinas siratal mustaqim itu. Saya pikir lagi kan. Saya bilang, Tuhan, ini apa benar? Apa tidak? Saya bilang itu. Jadi kalau waktu saya masih di keyakinan saya yang lama, ada ayatnya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi, berarti kan saya minta keselamatan. Tapi sedangkan saya juga meminta jalan yang lurus itu. Akhirnya saya bilang, apakah surat Az-Zukhruf ini menjawab? Karena di surat Az-Zukhruf 43 ayat 61 itu berkata, Isa berkata begini, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu juga. Ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Jadi Isa sudah berkata di situ, kalau dia yang memberi petunjuk jalan yang lurus. Setelah itu saya renungkan sekali dengan ayat-ayat itu. Akhirnya saya coba pelajari terus, saya datang ke gereja. Kebetulan memang itu udah Tuhan atur. Saya tidak tahu, ternyata gereja itu setiap saya datang selalu hamba Tuhan yang khotbah dari Islam gitu. Jadi di situ saya makin dikuatkan. Berjalannya waktu, akhirnya saya udah mulai menemukan apa yang saya cari-cari selama ini, ihdinas siratal mustaqim, saya udah mendapat jawabannya di surat Az-Zukhruf. Saya putuskan saya mau dibaptis. Waktu itu saya bilang sama pengurus di gereja, saya bilang saya mau dibaptis, saya bilang gitu. Jadi, oh iya, boleh, dia bilang, kamu udah siap? Saya bilang iya. Pada waktu itu ada kebetulan saya punya teman, sama-sama kita dibaptis juga. Pada saat waktu mau dibaptis, saya nggak tahu, saya dibawa jauh sekali sama rombongan dari gereja itu, jauh dari luar kota, Pekanbaru lah, arah Teratak Bulu lah gitu kan. Di situ ada sebuah sungai, ada danau. Jadi waktu baptis mau dimulai, saya kan sudah dikasih jubah. Terus Pak Pendetanya suruh kita ngikutin doa dulu. Waktu mulai berdoa, saya menangis lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah ini yang benar? Saya bilang, apakah keputusan saya baptis ini sudah keputusan yang benar, Tuhan? Saya tidak mau, kalau ini salah, kasih saya kekuatan untuk membuka jubah saya ini. Tapi kalau ini benar, merupakan keselamatan bagi saya, tarik saya selalu sampai ke danau itu. Karena bagi saya gini, saya sudah, waktu itu umur saya 28 tahun. Pada saat itu, kalau di keyakinan saya yang lama dulu, amal soleh lah yang membawa kita ke surga. Jadi saya udah nabung-nabung itu, seperti kita buat tabungan lah. Saya udah tabung-tabung amal soleh saya itu dari saya kecil, dari saya SD, SMP, SMA, kuliah. Saya udah tabung-tabung amal soleh, dengan saya puasa, ya bermacam-macam lah dengan amal soleh yang saya lakukan. Tapi dengan saat saya dibaptis, amal soleh yang saya sudah tabung-tabung selama umur saya 28 tahun, harus saya tinggalkan. Saya menangis, saya menorong sama Tuhan.
Saya bilang, Tuhan, apakah ini benar Tuhan? Saya bilang, tapi ada sesuatu tarikan yang membuat saya tuh terus menarik saya sampai ke danau itu. Setelah itu saya sampai di danau, saya masih menangis. Akan tiba lagi giliran saya, berdoalah. Setelah itu hamba Tuhan itu mengucapkan doa karena saya mau dibaptis. Tiba-tiba saya merasa karena badan saya sebesar ini, seberat ini, kok tiba-tiba saya di air itu begitu ringan gitu loh. Begitu ringan. Terus mulai sakramennya kita baptis, tiba-tiba saya baptis lagi, terus terangkat lagi. Saya ada merasakan sesuatu, ada kelegaan yang luar biasa, seperti kayak orang tidak berdosa gitu loh. Saya seperti kayak seorang baby yang tidak tahu dosa, yang tidak tahu apa-apalah gitu. Jadi setelah itu, tapi saya masih, dalam hati saya masih itu, apakah ini masih benar, apa tidak gitu. Terus Bapak Pendeta itu bilang, silakan ganti baju. Setelah ganti baju, saya ngobrol-ngobrol, kami dikuatkan dengan ayat firman Tuhan, karena ada 2 orang yang dibaptis. Tiba-tiba dia ngomong gini sama saya, nama baptis kamu saya kasih Hana. Dia bilang sama saya, loh Hana itu apa Pak? Saya bilang, kamu cari nanti, baca di kitab Samuel. Karena saya kan belum mengerti, itu Hana itu apa, terus kitab Samuel itu apa, saya belum mengerti, karena saya udah putuskan untuk baptis. Tapi memang pada saat itu saya udah mulai membaca-baca Alkitab, tapi saya tidak tahu baca dari mana. Kan kalau dulu waktu di keyakinan saya lama kan harus dari, kalau kita baca Al-Quran itu dari kanan dulu gitu kan, kita harus baca dulu. Setelah itu saya bilang apa namanya, saya bilang, Tuhan, saya bilang itu loh kan, apakah firman ini berbicara dalam hidup saya? Karena dulu keluarga besar saya selalu, kita kalau masuk waktunya maghrib selalu sholat berjemaah gitu. Jadi pada waktu itu mama saya ngomong kayak gini sama saya, kamu nggak sholat? Saya bilang, saya lagi datang bulan, saya bilang gitu. Jadi mama saya diam aja, karena memang kalau yang keyakinan saya lama dulu, kalau lagi seorang wanita, kalau lagi datang bulan, tidak dibenarkan untuk sholat atau megang ayat suci Al-Quran gitu kan. Setelah itu, keesokannya dia tanya lagi, kamu nggak sholat? Saya bilang, saya lagi datang bulan. Kamu datang bulan terus, nanti lama-lama memang datang bulan terus, dia bilang. Saya kaget. Setelah itu, saya diam aja. Saya keluar. Saya udah memegang sebuah Alkitab. Waktu itu Alkitab itu dikasih teman saya kecil. Pas waktu itu sudah masuk waktunya sholat maghrib, saya berhenti di sebuah jalan dekat, nggak jauh dari rumah saya. Saya buka Alkitab itu gitu. Tiba-tiba saya nggak tahu cara buka Alkitab itu, saya buka aja. Tiba-tiba saya membaca, Tuhan berbicara sama saya dalam firman itu. Saya waktu itu buka di Matius 10 ayat 16, itulah ayat favorit saya yang pertama saya temukan. Tuhan berbicara begini sama saya, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya diam aja. Terus saya baca lagi ke bawah. Ada ayat 19 yang ke bawah lagi, saya bilang, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Padahal saya waktu itu lagi berbohong gitu. Saya katakan saya lagi datang bulan, saya bilang gitu. Padahal tidak. Karena bagi saya tidak mungkin melakukan sholat lagi gitu. Karena saya udah baptis gitu. Sedangkan saya ada juga mendengar, oh minta hikmat sama Tuhan. Saya bilang hikmat itu seperti apa gitu loh. Apakah hikmat yang saya bilang saya harus berbohong sama orang tua, apakah itu dibilang hikmat? Jadi setelah itu saya terdiam lagi. Akhirnya saya baca satu bab itu di Matius 10 itu sampai ke bawah. Ada kata ini, itulah Tuhan itu berbicara dalam hidup saya. Setelah itu saya baca lagi ayatnya. Tuhan berkata gini, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Berarti kan tidak ada seperti kayak negosiasi lagi gitu loh kan. Ya, iya, tidak, hitam-hitam, putih-putih gitu. Nggak bisa abu-abu gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa kayak gini.
aku sudah baptis, sudah menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tidak lagi mungkin untuk melakukan tradisi keyakinan lamaku lagi, Tuhan. Akhirnya saya terus Tuhan berbicara sama saya di Matius itu. Terus Tuhan lagi berkata sama saya, saya baca ayat firman Tuhan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai melainkan pedang, Tuhan bilang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah seisi rumahmu. Saya terdiam sekali. Saya bilang, berarti Tuhan datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang yang akan memisahkan. Pada saat itu saya benar-benar dilema sekali. Saya berbohong terus sama orang tua saya. Karena bagaimana saya untuk mengatakan kalau saya sudah Kristen sama orang tua saya. Karena orang tua saya itu dia seorang pendidik, seorang pengajar. Karena saya tahu hati dia. Pasti dia akan dihujat sama teman-teman dia, akan berkata, wah ibu itu ratusan murid, dia bisa didik, dia bisa hajat, bisa sukses, bisa berhasil. Tapi kok anaknya satu bisa murtad gitu. Jadi saya bisa mengerti perasaan orang tua saya diam aja, saya diam ya. Tapi saya tidak mungkin, saya tidak ke gereja gitu kan. Karena saya memang menemukan cinta mula-mula. Akhirnya orang tua saya namanya feeling orang tua begitu kuat. Dia pernah ngomong gini sama saya, kamu kok tiap hari Minggu kok keluar terus, dia bilang. Seperti kayak kamu ke gereja, saya diam aja. Saya diam, saya tidak menjawab. Akhirnya saya ganti jam saya lagi, saya keluar. Saya pakai baju biasa-biasa, keluar dari rumah, saya mau main ke rumah kawan saya. Waktu itu kawan saya banyak anak kos ya. Setelah itu, saya taruhlah baju yang mau saya bawa ke gereja itu di dalam bagasi mobil. Saya pergi ke gereja asal aja, gereja adat lah, gereja apa yang bahasa Batak lah, saya pun nggak ngerti. Mending saya ke gereja gitu kan. Tapi lama-lama saya pun tidak menemukan sesuatu, karena saya terus saya dipanggil, ditarik terus di mana tempat saya dibaptis di gereja pertama, saya mendengar suatu pujian yang begitu menyentuh, membelai saya begitu lembut gitu. Akhirnya saya datang lagi ke gereja itu, saya coba untuk mendekatkan diri kepada para pengerja di gereja itu semua. Akhirnya saya bilang sama para pengerja di gereja itu, ya ajari saya untuk tentang kekristenan ini. Jadi waktu itu saya pernah ikutin doa puasa. Habis itu, waktu itu saya ikutin doa puasa aja. Hari Sabtu. Berjalannya waktu, akhirnya saya ngomong gini sama teman saya tidak bisa lama-lama untuk berbohong dengan orang tua saya. Karena saya bisa diusir ini, saya bilang. Kenapa? Saya bilang, iya, karena ini saya udah suatu kayak aib bagi keluarga besar saya. Kalau salah satu di antara anggota dari keluarga besar saya itu udah keluar, udah menyimpang gitu. Akhirnya dengan bagaimana, kebetulan saya berteman sama teman saya ini, kebetulan orang tua saya tahu gitu, orang tua saya tahu. Akhirnya ya teman saya ini datang baik-baik sama orang tua saya, ingin melamar saya gitu, melamar saya. Tapi pada saat itu kita katakan kalau kita menikah di luar kota. Mungkin pikiran keluarga besar saya, sistem cara pernikahan saya mungkin seperti kayak lagi tren tahun-tahun dulu, beda agama. Padahal saya menikah di daerah saya juga, di kota saya juga gitu. Memang orang tua saya, dia tidak mengatakan setuju atau bagaimana, tidak. Cuma dia pernah ngomong gini sama saya sebelum saya, Pak, Ayu, dia bilang, kamu sudah dewasa. Semua keputusan di tangan kamu, dia bilang tuh. Kamu mau menikah sama siapa, itu semua keputusan kamu. Cuman satu, nak, dia bilang, masalah akidah. Mama bukan nyuruh kamu untuk pikir 7 kali atau 100 kali, tapi pikirlah beribu-ribu kali, nak, dia bilang tuh. Soal kamu tahu, ini keyakinan. Dia bilang sama saya, diam aja. Cuma saya pernah ngomong gini, karena mungkin emosi atau bagaimana, saya bilang, udahlah mama doain aja. Saya bilang, mau jadi godok, mau jadi tape pun saya udah nanti resiko saya nanggung. Tapi tetap saya minta restu dari orang tua. Saya juga nggak tahu restunya tuh bagaimana, saya nggak tahu, yang penting dia kasih restu. Setelah saya udah menikah, kebetulan teman saya itu datang pun, dia bawa itu apa namanya, suatu rombongan. Itu semuanya rombongan itu tuh orang-orang gereja. Kebetulan kan kalau di kota saya itu, kalau satu marga, satu suku tuh udah merasa suatu kekeluargaan kali sangat kental gitu kan. Jadi mereka saling tolong menolong lah. Jadi mereka datang ke rumah orang tua saya, datang melamar. Akhirnya kita pemberkatan lah, saya menikah. Masuklah ke tahap saya menikah dengan suami saya gitu loh. Pada saat waktu saya menikah bersama suami saya, begitulah proses hidup yang saya lalui.
begitu proses hidup yang saya lalui gitu. Saya bilang, Tuhan, ternyata langkah yang saya ambil ini mengikut Engkau tuh tidak enak, Tuhan. Saya bilang, kenapa? Saya harus pikul salib, saya bilang itu. Karena saya merasa waktu saya masih di keyakinan saya lama, kalau saya ada sesuatu yang membuat saya kurang tenang, kurang damai sejahtera, mungkin saya akan melakukan sholat tahajud gitu loh. Karena saya merasakan di sholat tahajud itu selalu dikatakan situlah banyak kekuatan-kekuatan atau ya Tuhan beri kepada kita. Tapi saya merasakan itu hanya sebentar, tapi hanya tenang. Tapi damai sukacita itu saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan di tempat waktu saya sholat tahajud itu kan. Saya bilang sama diri saya sendiri, kenapa waktu saya setelah sudah Kristen menerima Tuhan, walaupun pencobaan yang ada, tapi saya selalu ada suatu damai sukacita yang saya temukan. Memang pada waktu saya masih di keyakinan saya lama itu, untuk mempercayai Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena bagi kami Isa itu bukan Tuhan, bukan Juru Selamat gitu loh. Karena Isa itu adalah sebagai seorang nabi. Ada di surat Al-Maidah mengatakan, kafirlah orang-orang yang menyebut Allah itu 3. Karena setahu saya, kenapa saya tidak bisa menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena saya mengatakan bahwa agama orang Kristen itu 3 Tuhannya. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Berarti kalau gitu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, berarti dong Tuhan itu kawin dong, berarti nikah dong, ada istri dong itu kan. Jadi di situ saya tidak bisa menerima gitu, menerima Isa itu sebagai Tuhan dan juru selamat saya pada saat itu. Karena bagi saya Isa itu waktu itu saya ada pernah mendengar sebuah kesaksian seorang dari Kristen ke Islam. Dia mengatakan bahwa kenapa dia masuk Islam? Karena dia bilang bahwa dia tidak mempercayai kalau Tuhan itu 3. Itu ada ayat yang selalu saya ucapkan dulunya di surat ada ayatnya berkata begini, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya katakanlah dia itu Allah yang esa. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan gitu loh. Jadi saya mengatakan bahwa dulu itu bahwa Isa itu tidak Tuhan gitu loh. Bahwa Isa itu adalah ya sebuah nabi. Tapi di waktu ayat ini mengatakan siapapun juga terpikir, Tuhan, kenapa ya kok sampai begini jadinya, saya bilang itu kan. Jadi ada lagi mengatakan kafirlah kalau orang-orang mengatakan sesungguhnya kalau Allah itu atau Isa itu putra Maryam itu sebagai Tuhan gitu loh. Padahal kita juga tahu gitu loh kan. Kalau di Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan di surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Maryam tentang Isa itu gitu, tentang Isa itu. Bahwa juga ada seperti kabar sukacita lah kalau kita di Kristen, bahwa pada saat itu ya kamu Maryam akan melahirkan, itulah kabar sukacita, akan melahirkan anak yang kamu kandung itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari hasil hubungan suami istri. Karena kita tahu setelah waktu Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan, setelah itu kan beranak pinaklah semuanya keturunan Adam. Semuanya terjadi dari hubungan biologis. Tapi Isa lah yang tidak gitu. Jadi pada saat itu saya mengatakan bahwa Isa ini benar-benar terjadi dari suatu mujizat Tuhan, bahwa dari Roh Kudus. Karena ya Tuhan itu kan Esa, wujudnya Esa. Jadi dia bisa aja dia berkehendak atau bisa dia tampil, bisa berwujud seperti kayak manusia, bisa berwujud seperti apa itu namanya Tuhan dengan keesaannya gitu. Jadi setelah itu saya merasakan bahwa
Isa ini merupakan anak yang lahir dengan Roh Kudus yang suci. Berjalannya waktu, akhirnya saya renungkan kembali bagaimana caranya Tuhan gitu kan. Memang saya waktu itu saya mengatakan bahwa segala sesuatu itu memang bukan dengan secara kebetulan. Saya pelajari terus dengan ayat-ayatnya Al-Qur'an yang saya dapat. Ada yang di surat Ali Imran. Terus situ juga mengatakan ya Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Karena kalau di Islam pun saya pernah waktu saya masih duduk di sekolah madrasah mengatakan Isa itu dialah Imam Mahdi yang akan turun, yang akan menghakimi kita semuanya. Nanti dia akan datang, dia akan menghancurkan gereja, dia akan mana-mana orang yang bukan Islam, dia akan masukin ke neraka. Terus saya pun berpikir, wah itulah Imam Mahdi gitu. Jadi waktu saya mengatakan Isa sebagai Imam Mahdi yang akan turun, berarti Isa itu ada di surga. Tapi kenapa? Pikiran saya juga waktu itu saya nggak menerima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu teman saya mengatakan Isa itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bilang dia pun tidak mati. Saya bilang yang mati itu tuh hanya orang yang Tuhan buat menjadi seperti Isa. Saya bilang kalau memang itu Isa yang mati, saya bilang itu kan, kenapa kalian orang Kristen berarti menyembah Tuhan yang mati dong, saya bilang itu. Tapi mungkin pada itu Tuhan belum membukakan pikiran saya gitu. Tapi lama-lama saya berpikir tentang kembali ke ide Shiratal Mustaqim itu. Ya, saya ada membaca di surat di Al-Qur'an bahwa waktu malaikat datang kepada Maryam mengatakan kabar sukacita, juga situ dikatakan kelahiran, kematian dan kebangkitan. Itulah yang akan dialami sama putra Maryam, Isa Al-Masih itu gitu. Jadi waktu itu saya bilang berarti Isa ini dia sebagai penunjuk jalan buat kami waktu itu selama saya waktu di Islam, menunjuk jalan sebagai Ihdinas Shiratal Mustaqim. Karena pada saat kita tahu Isa pada saat dia lahir, mati dan bangkit kembali, terus dia naik ke surga, dia pun akan datang sebagai Imam Mahdi, sebagai turun dari surga. Berarti saya berpikir kenapa kita tidak mempercayai Isa sebagai petunjuk jalan yang lurus itu? Karena dia akan turun kepada kita, karena seperti ilustrasi lah. Kalau saya mau ke Manado contoh gitu kan, pasti saya akan mencari orang yang betul-betul ngerti dan tahu daerah Manado dan jalan ke Manado. Tapi kalau saya mau ke Manado, tapi saya mencari orang yang tidak pernah ke Manado dan tidak tahu jalan ke Manado bagaimana, pasti saya akan tersesat. Begitulah saya mengatakan selama ini berarti jalan yang lurus itu ada bersama Isa. Berarti dengan yang saya selama ini, yang saya yakini, yang saya percaya itu, berarti itu salah gitu. Karena ya saya pun dulu waktu masih di Kekira Lama, kita selalu berdoa buat ya Muhammad gitu kan. Kita selalu bilang beri tempat yang layak, kedudukannya, terus semua keluarganya gitu ya. Kita minta sama Tuhan. Sedangkan kita juga tahu gitu kan, kalau Muhammad itu juga belum tahu dia ada di surga. Kita pun juga nggak tahu dia di mana. Tapi kenapa kita tidak mempercayai Isa sebagai penunjuk jalan yang lurus itu, sebagai Imam Mahdi, sebagai orang yang akan membawa kita ke surga, yang membawa kita sampai kepada Bapa. Setelah berjalannya waktu, saya terus mempelajari tentang di Al-Quran itu. Akhirnya itulah waktu saya putuskan saya untuk dibaptis itu. Saya dibaptis, tapi saya masih coba untuk bagaimana ya? Saya coba untuk masih tetap meyakinkan saya bahwa yang saya peluk ini bahwa ini benar gitu. Memang saat itu saya berjalannya waktu, saya udah mulai mengikut Tuhan Yesus. Memang ternyata tidak enak gitu kan. Saya harus pikul salib, saya harus dikucilkan di tengah-tengah keluarga, ya baik dari keluarga besar saya gitu. Karena memang udah dibilang Tuhan gitu loh kan.
dalam firman Tuhan itu. Ya, karena namaku kamu akan dikucilkan, akan dimusuhi gitu. Jadi saya memang pada saat itu saya terima semua dengan proses berjalannya waktu. Waktu itu saya tidak pernah mengatakan kepada terlebih orang tua saya kalau saya sudah Kristen. Bagi saya, untuk apa saya katakan saya Kristen, tapi mereka tidak bisa merasakan apa-apa dalam hidup saya. Karena waktu itu, waktu mama saya tahu, namanya seorang ibu, tahu saya sudah Kristen, dia tidak langsung bilang saya sudah Kristen. Cuman ya namanya feeling seorang ibu, kalau datang dia ke rumah saya, terus dia lihat ada pohon Natal, dia selalu ingin cepat pulang gitu, cepat pulang. Tapi saya diam aja, namanya orang tua gitu kan. Saya tidak pernah mengatakan sama orang tua saya, "Mak, udah Kristen ya?" Tidak. Biarlah waktu terus berjalan. Saya makin terus mempelajari firman Tuhan ini. Saya terus mempelajari firman Tuhan ini. Akhirnya, waktu itu mungkin orang tua saya merasa sedih. Karena bagi dia, ya nggak nyangka selama ini anak yang dia, ya yang begitu dia sayangi, yang dia apa ya, mungkin dia banggakan gitu, tiba-tiba kok bisa tidak lagi satu akidah sama beliau gitu. Pada saat itu saya hanya bisa bilang sama orang tua saya ngomong begini, "Ma," saya bilang gitu kan, di ajaran yang saya anut sekarang ini, saya bilang, menghormati orang tua itu Ma sangat penting sekali. Mama nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena saya udah tidak satu jalan lagi sama Mama, saya akan jauh dari Mama, saya juga akan apa ya, semakin apalah, tidak menghiraukan, tidak perhatian sama keluarga. Malahan di sini mah di firman Tuhan ya, saya bilang, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu, Tuhan bilang kan, di mana kau berada. Jadi nanti kalau kita baca lagi, ya Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Orang tua saya diam aja gitu, diam aja. Jadi ya dia belum bisa menerima. Saya waktu itu bergumul berjalan hampir 5 tahun lah, saya terus bawa dalam doa. Jadi waktu itu mama saya waktu itu sempat kami hijrah ke sebuah kota. Waktu itu mama saya mau datang. Terus saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, di saat nanti mama saya datang Tuhan, di saat mama saya masuk ke rumah saya, biarlah Tuhan Yesus di dalam kamar itu dia menemukan suatu sukacita yang benar-benar yang tidak pernah dirasakan. Karena dulunya mama saya datang ke rumah saya itu seperti kayak ada sebuah bara api di tempat kursi itu, harus membuat mama saya harus cepat pulang ke rumah. Karena waktu saya baru-baru menerima Tuhan Yesus itu berjalan sekitar 3 tahun, papa saya sudah meninggal. Jadi saya juga merasa gimana sama orang tua saya, sama mama saya, karena ini tinggal satu lagi orang tua saya gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan kalau saya udah Kristen ya, Maya, saya udah Kristen, saya tidak. Karena bagi saya, kenapa saya harus mengatakan saya Kristen? Kalau tidak ada buah yang kalau tidak ada buah yang mereka rasakan dalam kehidupan saya gitu. Karena banyak sih di orang-orang yang sudah ke Kristen gitu loh kan, tidak ada merasakan sesuatu yang manis gitu, pasti sebuah yang pahit yang selalu tergores gitu. Karena ya itulah kenapa waktu dulu kami mengatakan ya tidak usah berkawan sama orang Kristen, kafir itu, karena semua itu ya memang ya mungkin etika nggak ada, etika itu tidak ada gitu kan, apalagi kasar-kasar, apalagi kayak orang Batak gitu kan. Tapi itulah pada saat itu saya lihatkan sama orang tua saya dari kekristenan yang saya dapat. Saya pelan-pelan saya kasih lihat sama orang tua saya bagaimana sebuah kekristenan itu, karena saya tidak mau gitu loh kan. Karena ya bagaimana ya, karena saya lahir dari keluarga yang sangat religius, mungkin agak sedikit radikal lah, karena sampai sekarang saya punya paman, ya maaf, pakai jenggot, dia pun juga punya keluarga juga yang pakai cadar gitu loh kan. Tapi tetap saya lihatkan kepada keluarga saya itu bahwa inilah kekristenan saya yang saya dapat setelah saya memeluk Isa. Seperti sebuah buah mangga yang harum, yang ranum, yang enak mereka cium, mereka makan gitu. Karena saya merasakan
biarlah kekristenan saya ini nanti akan bisa membuat suatu banyak yang akan diselamatkan. Karena dalam firman Tuhan juga berkata, satu orang bertobat, sisi keluarga akan selamat. Berjalannya waktu setelah saya udah mengikut Tuhan Yesus, memang begitu banyak hal-hal yang harus saya sampaikan kepada orang tua saya. Pernah waktu itu saya bermimpi menjelang pergantian tahun, hanya berapa detik aja, saya bermimpi. Saya berdiri di tengah-tengah masjid, jalan ke tengah masjid, sebuah awan gelap sekali, cuaca gelap sekali, akan hujan lebat. Saya berlari untuk mencari tempat perlindungan untuk berteduh. Tapi tiba-tiba dekat arah langit ke rumah orang tua saya melihat bala tentara Tuhan bersama malaikat turun gitu. Saya berlari terus saya melihat dari gang rumah mama saya itu semua udah pada tutup pintu. Saya terus lari sampai saya masuk ke rumah orang tua saya. Saya ketemu situ dengan mama saya, dengan om saya. Saya bilang, Om, Ma, itulah Isa. Saya bilang, itulah Isa Imam Mahdi. Sembahlah dia. Saya bilang gitu loh kan, percayalah sama dia. Memang saya melihat Tuhan Yesus pada saat itu melihat, tapi setelah itu Tuhan Yesus memalingkan wajahnya terus naik lagi ke langit gitu. Tapi pada saat itu tidak ada sepatah kata dari orang tua saya dalam mimpi itu mengucapkan apa gitu. Setelah itu saya terbangun, saya diam aja gitu. Begitu Tuhan banyak untuk menyampaikan sama saya melalui dari mimpi untuk menyaksikan, untuk memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus itu gitu loh. Yang Isa yang kamu sembah itu loh, kamu harus sampaikan loh kepada keluarga besarmu gitu. Jadi pernah mama saya ngomong kayak gini sama saya. Saya mempercayai Isa itu, tapi tidak mempercayai sebagai Tuhan, dia bilang. Jadi memang kalau kita perdebatkan agak sulit karena ini orang tua. Tapi saya bilang belah caranya Tuhan lah untuk Roh Kudus lah untuk bekerja. Tapi benar, dengan hari-hari yang saya lalui, itu pelan-pelan bisa membuat keluarga besar saya bisa menerima saya kembali gitu. Bukan saya maksudnya saya diusir dulu sama mereka, tidak. Tapi seperti bagaimana ya, seperti dicuekin gitu loh. Karena tidak satu apalagi. Saya dulu waktu itu bapak saya meninggal, suami saya mau dekat gitu loh, mau pegang jenazahnya almarhum papa saya, mama saya langsung bilang, oh jangan. Karena mama saya itu orangnya lebih dominan, karena dia seorang pendidik, pengajar. Jadi dia lebih vokal gitu loh dalam hal apapun itu. Saya sedih aja, padahal kalau dipikir apa sih orang mati ini lagi, nggak tahu apa-apa lagi. Tapi begitulah di pikiran keluarga besar saya, seorang Kristen yang sudah murtad gitu loh. Tapi memang mereka tidak pernah mengatakan saya itu kafir, tapi nggak tahu lah kalau cemooh-cemooh dari keluarga-keluarga yang lain lah gitu loh ya. Tapi akhirnya berjalannya waktu, saya bilang sama orang tua saya kasih lihat terus kekristenan saya dengan suami saya, mereka pelan-pelan bisa kembali menerima saya sebagai anak, juga suami saya gitu, juga terlebih dengan adanya cucu anak yang saya lahirkan gitu. Jadi begitulah gitu kan perjalanan hidup saya gitu, waktu saya sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu banyak yang saya pertanyakan dalam hidup saya. Apa benar memang sih waktu saya masih di Kekenaan Lama dulu dikatakan Isa itu sebagai Imam Mahdi, sebagai apa namanya yang akan nanti menjadi hakim, tapi hakim itulah yang akan membinasakan orang-orang Kristen gitu loh. Padahal kan itu kan hanya doktrin-doktrin aja yang saya dapatkan, itu begitu banyak doktrin-doktrin yang saya dapatkan tentang dulunya, tentang bagaimana saya waktu di Islam, sampai saya pun dengan bilang sama diri saya sendiri, Tuhan, saya bilang itu kan waktu saya udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan sama Tuhan, kalau memang Engkau pilih, karena kan dalam firman Tuhan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya ingin menjadi umat pilihan gitu loh, bukan yang dipanggil. Kalau hanya dipanggil hanya untuk meramai-ramaikan dunia, ngapain gitu? Karena saya tahu, karena doktrin itu kalau dari Islam masuk Kristen akan menjadi penghuni neraka yang kekal, sekekal-kekalnya gitu loh. Tidak ada toleransi lagi gitu loh. Sampai dulu anak saya pun, padahal saya
udah apa ya, udah melahirkan anak 2 orang gitu, anak saya pun sudah sekolah, masih ada juga kadang-kadang hujatan gitu kan. Anak saya pernah ngomong gini, "Mami, ada yang bilang sama saya, mama kamu dulu Islam ya, tapi sekarang udah Kristen ya. Kamu tahu nggak, mama kamu tuh nanti masuk neraka loh." Masa sih anak baru kelas 3 SD sudah dikasih hal-hal yang kayak gituan gitu loh. Itu pasti kan orang tuanya yang pasti mereka dengar dari orang tuanya atau orang tuanya yang berkata begitu sama mereka gitu loh. Tapi saya bilang sama anak saya, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bilang sama Joseph, saya bilang gitu kan. Jadi ya itulah gitu, berjalannya terus waktu. Akhirnya setelah saya bisa menerima, mempercayai sekali dengan keberadaan, kekuatan dari Tuhan yang saya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalamilah dengan bertahap-tahap proses kehidupan. Memang saya bilang harus sangkal diri pikul salib. Saya harus pikul salib yang harus dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Saya dikucilkan, saya tidak ada teman gitu loh. Tapi semuanya firman Tuhan menjawab gitu loh. Ya, kalau kamu kehilangan teman satu, Tuhan akan ganti teman yang baru lagi gitu kan. Akhirnya ya berjalannya waktu, saya di kota tempat saya yang baru tinggal, saya coba untuk bersosialisasi, terus akhirnya kami memutuskan untuk di sebuah gereja di sana. Kita pun bisa pelan-pelan bisa terlibat dalam pelayanan di gereja tersebut itu. Memang pada saat itu saya waktu itu kan masih baru, saya pun waktu pindah itu baru 3 tahun lah, saya baru mempercayai Tuhan dan sebagai juru selamat saya. Tapi memang pada saat saya mulai memberi hati untuk melayani Tuhan, di situ ada suatu damai sukacita, suatu ketenangan yang saya dapatkan gitu. Walaupun saya dari seberang nih belum tahu apa, saya juga tidak bisa bernyanyi gitu. Karena dulunya kan saya kan hanya ditaruh sama orang tua saya di salah satu kayak madrasah gitulah, mengaji, ada kata Al-Qur'annya gitu. Jadi di situ memang ya apa yang tidak saya dapatkan dulunya, saya harus memulai dengan serba baru di dekat kota saya yang baru saya tempatin itu. Disitulah kita memberi hati sama suami istri kita untuk melayani. Pelan-pelan kita melayani gitu. Melayani. Tapi saya imani firman Tuhan itu satu orang bertobat, sisi keluarga akan selamat. Tapi dengan kehidupan saya, dengan suatu proses kehidupan saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah berkuar-kuar sama orang, saya tidak pernah berkuar sama keluarga, saya hanya mengeluh sama Tuhan. Tapi disitulah pelan-pelan bisa keluarga saya melihat tentang kekristenan saya gitu. Sampai terkadang kalau ada suatu masalah dalam keluarga besar ini, mereka terkadang cari saya, "Kak, bantu doa ya, doain ya, doain mama ya, doain ini ya, doain inilah." Jadi saya bilang, apakah Tuhan sudah melihatkan tanda-tanda gitu loh. Seperti dalam firman Tuhan, satu orang bertobat, sesi keluarga akan selamat gitu. Tapi memang semua itu waktunya Tuhan lah, caranya Tuhan lah. Kenapa? Biarlah saya percaya rancangan-rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan saya juga mulai terus saya mempraktekkan, saya melihatkan tentang kekristenan saya, tentang buah roh itulah, tentang buah roh itu yang di Galatia itu ya. Saya praktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, tentang buah roh kasih, terlebih kasih lah gitu kan. Kita juga tahu kalau di Galatia itu kan ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi ya terlebih kasih inilah, saya ingin menunjukkan sama mereka bahwa setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menaruh di hati saya itu kasih. Karena saya tahu kasih itu kalau kita definisikan itu mendahului orang lain. Jadi saya selalu interpretasikan kasih itu kasih. Akhirnya ternyata mereka mengerti, wah ternyata yang diyakini anakku sekarang ini bukan seperti yang doktrin yang dulu-dulunya gitu loh kan, bahwa Kristen begini gitu loh kan. Jadi saya bilang, siap terus pelan-pelan, tapi puji Tuhan ya kalau saya menyampaikan firman Tuhan satu-satu gitu kan. Walaupun kan terkadang dari kehidupan saya sehari-hari bisa dipercaya, bisa mereka percaya dan mereka bisa kayak meyakini gitu. Seperti saya bilang, 2 orang benar besar kuasanya. Jadi pernah waktu itu saya ditelepon, "Kak tolong bantu doa ya, kalau gini."
Saya bilang, saya berdoa secara Kristen loh, saya bilang itu. Terus dia bilang, nggak apa-apa. Akhirnya saya berdoa, tapi puji Tuhan, waktu saya mengangkat, saya memang tidak ada lagi saya kompromi, saya akan mengatakan ya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi yang saya sembah, saya selalu mengatakan begitu. Tapi ya ada suatu damai sukacita yang mereka dengar, mereka rasakan. Ini tidak ada suatu langsung spontan penolakan atau mereka langsung spontan nggak bisa gitu atau mereka ada langsung bagaimana, tidak gitu. Akhirnya ya teruslah saya perkatakan, saya kasih lihat tentang kasih itu kepada keluarga besar saya pelan-pelan. Akhirnya ya sampai sekarang puji Tuhan ya tidak ada lagi gap itu gitu loh. Mereka juga udah welcome. Betul, orang tua saya seorang sudah hajah ya gitu loh kan, ibu hajah gitu loh kan. Jadi ya tidak ada suatu yang dulu yang sangat mereka tabu bagi mereka. Saya bilang ya ini saya tidak bisa lagi mau bohong-bohong. Mungkin keluarga besar saya mengatakan, wah si Ayu kan masih sama dengan kita. Tidak bisa lagi kalau saya udah mengimani, saya udah menerima Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu loh kan. Jadi saya pernah juga waktu itu saya bilang sama orang tua saya, sama keluarga saya bilang, kenapa sih saya bilang itu kan, kita harus terus mengucapkan idina syiratal mustaqim itu. Isa udah berkata loh, bahwa tunjukilah kami jalan, bukalah surat Al-Zukhruf itu, saya bilang itu loh kan. Ya mungkin udah itu kan, ya kamu nggak usah megang satu ayat aja, nanti ada ayatnya lagi, ya gini-gini dia mereka bilang kan. Enggak, saya bilang itu, Al-Zukhruf itu udah berbicara gitu loh kan, bahwa Isa berkata, ya bahwa dialah yang jalan yang lurus itu, sembahlah Allah dan Tuhanmu dan Tuhanku juga, dan ikutilah aku. Kenapa kita tidak coba untuk mengikuti dia? Memang ya keselamatan itu suatu anugerah gitu kan, saya pun juga tidak bisa memaksakan buat keluarga besar saya harus menerima Tuhan Yesus gitu. Tapi biarlah dari apa yang mereka bisa rasakan tentang kekristenan saya sekarang ini, sebuah buah yang manis, yang harum, yang mereka bisa rasakan, mereka bisa nikmati gitu loh. Karena saya bilang Kristen ini kasih loh, saya bilang nggak ada kita mau apa. Kalau dulu kan, kalau yang saya tahu dikit-dikit kalau misalnya gimana, jihad atau kita apalah gitu kan, kita perang membela agama, membela Tuhan. Kenapa Tuhan harus kita bela? Kita minta pembelaan dari Tuhan, Tuhan nggak perlu dibela gitu loh kan. Jadi itu terkadang ya saya membuat ternyata gini ya. Yang selama ini yang saya ikutin ternyata salah, saya bilang itu loh. Kita harus berjihad gini-gini. Ke jalannya ke jalannya Allah, membela Allah. Saya bilang, kalau saya pikir bukan Tuhan yang harus kita bela, tapi kita minta pembelaan dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Tapi itulah, saya pun sudah merasakan gitu kan, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya, saya pun juga, saya bilang sama Tuhan, berjalannya waktu demi waktu, saya sudah mulai sedikit mengenal firman Tuhan, walaupun belum semuanya saya kuasai, tapi saya membuka hati. Selalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini hatiku, kau bentuk Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Saya bilang, seperti kayak kita sekarang ini, seperti sebuah bejana yang di hadapan Tuhan, ya biar Tuhan bikin menjadi bagus, menjadi baik. Karena ya kita pun tahu, semua orang berdosa, Tuhan pun datang kepada kita pun untuk orang berdosa gitu. Karena saya juga tahu saya menerima keselamatan, suatu anugerah yang luar biasa. Bukan saya yang memilih, tapi Tuhan yang memilih saya. Jadi itu yang harus saya benar-benar saya pegang teguh tentang keselamatan yang saya terima gitu. Puji Tuhan, kita pun sudah terlibat pelayanan di sebuah gereja. Ya, kita pun sudah melayani gitu. Ya, saya juga selalu dalam doa saya, Tuhan pakailah saya. Saya selalu terngiang akan seorang pendeta yang memberi nama baptis saya Hana. Saya bertanya, Bapak itu Hana apa? Kamu baca. Setelah lama-lama saya baca. Berarti Hana itu seorang pendoa. Berarti saya bilang, berarti kalau saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia merupakan suatu benteng pertahanan saya, kota perlindungan saya harus bisa menjadi seorang pendoa gitu. Buat keluarga saya, buat rumah tangga saya, buat diri saya, buat suami saya. Pelan-pelan, saya coba untuk saya pelajari gitu.
Ya akhirnya ya Roh Kudus bekerja sendiri dalam kehidupan saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ada sesuatu Tuhan, berilah kepada saya tanda, saya bilang. Apakah di mimpi, apakah itu dalam feeling saya bilang gitu kan, apakah itu dalam doa. Tapi terus terang, saya juga sampai sekarang saya masih coba untuk merenungkan tentang diri saya gitu. Apakah Tuhan memberi saya sesuatu kayak bukan nubuat ya, tapi dalam suatu mimpi. Saya pernah seorang ibu, dia pernah bilang kalau dia diguna-guna sama orang. Jadi waktu itu dia minta kami berdoa. Waktu itu kami datang ke sana berdoa setelah pulang ibadah. Dia Islam. Terus kami bilang, Bu, kami boleh berdoa secara Kristen, tapi puji Tuhan, dia welcome. Waktu itu kita berdoa, suami saya, waktu itu ada salah satu pengerja di gereja, kita berdoa. Setelah itu saya pulang, dia cerita waktu kami di sana itu, dia bilang, perut ini udah besar, dia bilang itu loh kan. Aku diguna-gunai sama tetanggaku ini, dia bilang. Kalau di tim medis bilang aku nih seperti kayak apa ya, ada cairan di dalam perutku ini. Tapi ini aku diguna-guna, tapi saya diam aja. Jadi ibu itu sering WA saya kalau saya di Batam. Pas malam-malam ibu tuh berdoa, dia nggak bisa tidur selama 2 bulan karena dia merasa dia diguna-guna sama tetangga dia. Waktu itu saya berdoa buat dia, pas saya mau tidur, tiba-tiba malamnya saya bermimpi. Saya berdoa lagi buat ibu itu. Tapi saya berdoa buat ibu itu saya capek sekali. Sampai lemah sampai saya tuh seperti udah nggak ada tenaga, sampai saya tersungkur saya di lantai gitu. Jadi seperti kayak perperangan roh gitu loh kan. Terus saya telepon suami saya bilang kayaknya memang ada kuasa kegelapan lah sama ibu itu. Saya bilang, karena saya dalam mimpi saya itu, saya berdoa buat ibu itu. Padahal saya udah berdoa juga mau tidur buat ibu itu. Tapi saya bermimpi lagi, saya berdoa, tapi saya capek. Tapi dalam doa itu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang itu. Seperti kayak peperangan gitu. Saya WA ibu itu jam 3:30 pagi, ibu tuh langsung balas WA saya. Dia menangis, ternyata dia nggak pernah tidur selama 2 bulan. Akhirnya waktu saya berapa minggu yang lalu saya datang. Ibu itu WA saya, terima kasih ya ibu, dia bilang itu kan. Kenapa ibu? Saya bilang, aku udah mulai sembuh, karena memang iya, ada kekuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu saya. Saya antara percaya dan tidak, benar-benar di depan mata saya, dia kasih sebuah foto, botol. Dalam botol itu ada seperti mayat, kain kafan gitu. Jadi saya bilang, luar biasa. Jadi dengan kayak gitu, kita pun bisa udah seperti kita sudah menginjil gitu, sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Buktinya ibu itu selamat gitu loh. Ibu itu bisa sembuh gitu loh. Jadi saya bilang biarlah Tuhan dengan kehidupan saya sehari-hari, walaupun saya bukan seorang misionaris atau seorang penginjil, saya bilang biar dari kehidupan sehari-hari saya bisa menyampaikan tentang Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat, ngomong itu. Apalagi ibu itu seorang dia beragama Islam. Jadi disitulah cara saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi kayak dalam rumah tangga, dalam keluarga besar saya juga gitu kan. Pernah waktu itu saya bilang gini, saya bilang, Tuhan Yesus itu, saya bilang, Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang mati. Saya nyatakan sama orang tua saya, keluarga saya, Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang mati. Saya bilang, mungkin pikiran mereka, kenapa lah bodoh anakku nih ya, mungkin dulunya, kok menyembah Tuhan yang mati. Udah mati lagi ngomong itu loh kan, disembah-sembah lagi, disalib lagi gitu loh kan. Mereka tidak tahu tentang yang di suratnya waktu malaikat datang kepada Maria mengatakan tentang kabar sukacita tentang bahwa dia akan mengandung Isa Al-Masih putra Maryam, itu suatu kabar sukacita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan gitu loh kan. Mereka tidak ngerti, itulah memang kalau bukan Tuhan yang membukakannya gitu loh kan, memang sulit untuk kita memaksa orang gitu loh kan untuk mempercayai, tapi biarlah cara kerja Tuhan. Jadi pada waktu itu saya bilang, Tuhan yang saya sembah bukan Tuhannya mati, saya bilang. Tuhan yang hidup. Kenapa? Saya bilang. Di saat saya kadang-kadang merasa di ujung tanduk, saya bilang. Di saat saya bilang mungkin pertolongan itu tidak ada, saya bilang. Pasti ada pertolongan, saya bilang. Tapi memang iya, udah dirasakan, dilihat sama orang tua saya. Terus sama keluarga besar saya. Juga ada sesuatu kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada saya. Apapun pencobaan yang saya alami dalam kehidupan saya gitu loh kan. Itu pun tidak akan melampaui batas kemampuan saya. Karena waktu itu saya sedikit bersaksi, saya pernah kita mau pergi jalan dengan keluarga besar gitu ke luar kota. Jadi saya nggak tahu
saya sudah mempersiapkan semuanya. Saya sudah bayar tiket dengan membawa 24 keluarga. Setelah itu tiba-tiba kita nih udah prepare semuanya, baju tuh, karena waktu itu mau keluar negeri, waktu itu mau ke Bangkok. Tiba-tiba saya udah pulang ke Pekanbaru. Saya kira itulah, mungkin memang saya nggak tahu juga bagaimana cara Tuhan memproses kehidupan saya. Saya pulang ke Pekanbaru, saya bilang sama keluarga besar saya siap dengan semuanya prepare, kita akan berangkat. Menjelang 5 hari menjelang hari H, tiba-tiba saya lost kontak sama agen yang mau membawa kami ke Bangkok itu. Tidak ada, tapi memang pada saat itu Tuhan udah ngasih tanda dalam mimpi, semua gelap. Saya bilang, Tuhan, nggak ada tanda-tanda nih Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan saya, Tuhan beri saya kekuatan Tuhan. Bagaimana saya menghadapi nanti keluarga, saya tidak bisa melihat mereka bersedih karena mereka sudah ketawa, sudah happy, sudah bahagia akan berangkat gitu loh. Saya diam aja, waktu itu saya tidak mau mengatakan sama suami saya, tapi memang suami itu tidak boleh berbohong, harus ada kejujuran. Saya bilang sama suami saya bilang, saya lagi gini-gini loh, coba hubungin. Udah saya hubungin, memang tidak sama sekali lost kontak itu kan. Akhirnya saya nggak tahu juga lah itu caranya Tuhan. Akhirnya saya coba untuk menghubungi travel agent lain untuk membawa kami ke Bangkok. Tetap saya bilang, saya bertekad, saya imani saya akan bisa membawa keluarga besar ini ke Bangkok, saya bilang itu. Tapi saya pun nggak tahu, uang pun udah nggak ada, karena uang udah saya store sama ke travel semuanya. Tapi itulah, saya pun nggak tahu kenapa saya bisa ceroboh, saya tidak memegang kedai booking, saya tidak memegang hotel yang kami akan nginap di sana gitu loh kan. Saya dengan modal percaya sama itu travel, karena anak Tuhan juga gitu. Akhirnya saya dapatlah travel dengan harga, karena udah last minute, udah harga 2 kali lipat. Saya coba gini lah, udahlah, karena ini memang waktu libur nasional, semuanya tutup, bank tutup, dengan apa adanya saya kasih gitu. Saya bilang pokoknya kita berangkat. Akhirnya dengan modal hanya tiket untuk pergi saja, pada tiket pulang belum ada lagi, saya nggak tahu caranya Tuhan. Tiket pergi aja, akhirnya udah. Saya pergilah sampai di Singapura, kita jalan-jalan semuanya, terbang ke Bangkok. Oh, semua keluarga saya bahagia, ketawa ke TV, menikmati. Saya tidak bisa menikmati, saya tidur aja di bus. Saya tidur aja, Tuhan tolonglah, bagaimana nanti, nggak mungkin kami menjadi pengemis atau terkapar atau terdampar di negara orang ini Tuhan. Karena tiket pulang udah nggak ada gitu. Tapi memang Tuhan itu memang luar biasa sekali lah gitu loh kan. Setelah itu saya telepon pegawai saya, tolong Pak, saya bilang itu bisa nggak ya, utangin dulu tiket untuk pulang tuh bagaimana. Dengan 2 oknum saya hutang tiket. Akhirnya puji Tuhan, bisa saya dapat tiket pulang, tapi caranya Tuhan lagi proses, beda-beda pesawat. Ini jam ini berangkat, ini yang sekian orang jam segini. Bagaimana mereka masih buta dengan negara yang akan kita pulang besok, karena itu tuh transit. Tapi saya bilang udah, nanti tunggu di sana ya, saya bilang itu kan. Akhirnya udah. Setelah itu kita udah pulang, udah kita menikmati, mereka udah menikmati dengan liburan di negara orang, pulang, mereka dengan happy dan gimana, mereka tidak tahu apa yang saya pikirkan. Terus saya diam aja. Setelah itu 2 hari setelah itu saya kumpulkan semua keluarga saya bilang gini, kalian tahu nggak semuanya, saya bilang, benar saya kena tipu loh, saya bilang. Tipu apa? Iya, kena tipu loh saya. Sebenarnya kita nggak bisa berangkat loh. Yang agen yang membawa kita ke Bangkok kemarin yang saya sudah beri itu menghilang. Mereka penuh dengan tanya, kok bisa kakak membawa kami? Kok bisa Ayu membawa kami? Kata keluarga besar. Itulah Tuhan saya bilang. Saya pun nggak tahu caranya Tuhan, saya bilang. Di saat tidak ada jalan, ada aja jalan Tuhan membukakan. Saya bilang gitu loh kan. Sampai kakak ipar saya ngomong gini, luar biasa kak, kalau kami jadi kakak mungkin gantung diri. Mungkin udah menangis-nangis, mungkin udah merenung. Tapi itulah Tuhan saya yang saya sembah, yang begitu memberi kekuatan sama saya bilang, yang di saat tidak ada jalan, Tuhan bisa bukakan jalan. Di saat bilang tidak ada pintu, Tuhan bisa bukakan pintu. Akhirnya mereka bisa merasakan gitu loh. Jadi akhirnya disitulah saya bisa untuk pelan-pelan untuk memenangkan, menyampaikan tentang Yesus itu, Isa itu kepada keluarga saya dari sikap saya, kehidupan saya sehari-hari. Karena kalau saya untuk menarik mereka, udah kan jadi Kristen lah, itu kan suatu hal nggak mungkin. Tapi biarlah dengan cara kehidupan saya, mereka bisa dimenangkan. Terus ya mereka bisa melihat, walaupun bibir mulut mereka tidak mengakui, tapi hati mereka bisa merasakan, bisa melihat tentang Tuhan yang saya sembah selama ini gitu loh kan. Yang mungkin mereka dulu bilang, wah sayang sekali lah ya, kakak udah nggak satu keyakinan sama kami. Tapi puji Tuhan lah, ternyata saya bilang sama keluarga saya, perbedaan itu kalau kita jalani begitu indah, saya bilang. Tapi puji Tuhan, begitu dulu orang tua saya, mama saya itu sangat dia lebih dominan, lebih gimana ya, kalau apa-apa dia langsung sampaikan gitu. Kalau nggak suka dia sampaikan nggak suka gitu kan. Karena dia mungkin seorang pengajar, seorang guru gitu.
Tapi puji Tuhan, dia udah lihat bagaimana saya. Akhirnya waktu saya di Batam, sering keluarga besar saya tuh ke Batam gitu loh. Acara Natal. Malah orang tua saya masak. Bagaimana Lebaran, dia bikin gitu juga di rumah saya. Jadi nanti orang-orang gereja datang ke rumah. Ya seperti kita open house lah gitu ya. Jadi mereka pun senang. Jadi orang tua saya pun ya, dia pun dengan menyajikan semua dengan sukacita gitu loh. Berkumpul semuanya. Jadi saya bilang, aduh luar biasa Tuhan ini. Saya bilang itu loh kan. Tapi itu saya bilang kan, ada waktu itu saya nggak pernah menyangka mama saya pernah angkat bicara di telepon. Dia bilang gini sama saya punya tante. Dia bilang gini, waktu itu kan saya masih dimaki-maki kan. Kamu nggak usah udah merasa benar lah kata mama saya. Kayak kamu besok masuk surga, dia bilang itu. Bukan hujatan yang kamu berikan kepada saya, dia bilang itu tentang anak saya, dia bilang itu loh kan. Emang kamu ini udah benar hidup kamu, kata mama saya. Saya pun nggak nyangka juga mama saya akan membela saya gitu, akan membela saya sama keluarga dari almarhum bapak saya gitu. Tapi itulah, memang gitulah saya merasakan kalau ada kasih, ketulusan kita kepada semua aja, pasti Roh Kudus itu bekerja. Karena saya pernah ngomong gini sama keluarga besar saya, kalau di Kristen yang saya tahu, hukum terutama itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu, dan mengasihi sesamamu. Bukan kita saling gontok-gontokan, saya bilang, bukan kita saling, wah ini nggak beda agama sama kita, harus kita perangi ini, harus kita musuhi. Tidak, saya bilang, itu kan udah Tuhan bilang ngomong itu. Jadi mungkin, apalagi kayak sekarang gini kan, begitu banyak sekarang ajaran-ajaran, aliran-aliran yang baru yang pada muncul sekarang ini, dengan misalnya ini ada yang mengikuti ya imamnya ini imamnya itu gitu loh kan. Jadi setahu saya yang dulunya itu ya satu aja, cuman yang saya ketahui yang dulu tiang dan tiangnya itu pokoknya itu ya itulah yang waktu saya pelajari tentang rukun Islam dan rukun iman gitu loh kan. Bahwa bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman. Itulah makanya saya katakan ya, saya katakan sama orang-orang dekat saya, Isa Al-Masih itu adalah roh Allah, saya bilang itu kan. Dan Isa Al-Masih juga kalam Allah, saya bilang itu. Saya masih pakai Allah gitu kan. Juga Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan akhirat. Itulah yang kita bacakan doa, yang ayat yang tadi saya bacakan itu kan. Habis itu Isa itu merupakan hakim yang adil yang kita percaya itu kan. Juga ya Isa itu juga yang mengetahui tentang hari kiamat. Kalau kita di rukun iman ada situ mempercayai tentang kitab-kitab. Saya pernah ngomong gini sama keluarga besar saya. Kenapa kita tidak mempercayai Alkitab? Bilang. Sedangkan Zabur, Taurat kita percayai. Bilang. Kok Injil kita percayai? Saya bilang itu loh kan. Kan Injil kan sebelum Al-Quran. Mana yang lebih dahulu? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 dong, saya bilang itu loh kan. Tapi ya mereka diam aja. Oh di sini juga udah dikatakan, saya bilang ngomong gitu loh kan, kalau di di Al-Quran juga mengatakan ya percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Berarti Injil harus kita percaya juga dong. Ya bahwa disitulah kalau kita kembali ke Yohanes kan, 1 Yohanes itu bahwa ya itulah tentang Allah itu kan, kalau kita kembali kita buka di 1 Yohanes terus di Kejadian 1 ayat 1 gitu loh kan. Kalau di 1 Yohanes 1 itu kan pada mulanya ya adalah firman kan. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana asal mulanya Roh Kudus atau Roh Allah itu melayang-layang menciptakan ya semuanya kayak manusia, bumi, langit, terang, malam itu. Ya mereka juga mempercayai gitu loh bahwa tentang pembentukan asal mula terjadinya tentang dunia ini gitu. Cuman ya itu tentang mempercayai Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Imam Mahdi sebagai hakim, sebagai Imam Mahdi itu mereka mempercayai, tapi mungkin dalam doktrinnya ya Imam Mahdi itu sebagai imam yang sebagai hakim yang akan menghakimi orang-orang yang Kristen gitu loh. Nanti gereja akan dibakar, orang-orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka, karena itu dulu doktrinnya. Tapi kalau setelah saya kasih tahu sama orang-orang terdekat saya, keluarga saya gitu loh kan, tentang Isa itu ngomong itu kan, ya mungkin ya mereka sudah sedikit mungkin mereka bisa merasakan. Tapi ya itulah gitu loh.
Kalau bukannya Tuhan, bukan Tuhan yang membukanya, gitu, membukakan apa hati mereka, pikiran mereka, memang agak sulit. Tapi biarlah, saya percaya semuanya apa yang firman Tuhan yang telah kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada keluarga besar saya, memang saya secara penginjilan saya tidak membawa Alkitab gitu loh kan. Wah, kalau misalnya saya datang ke keluarga besar saya, di 1 Matius 10 ayat sekian, bahwa firman Tuhan berkata begini-begini, pasti saya akan digorok nanti sama mereka gitu loh kan. Kurang ngajar ini orang ngomong gitu loh kan. Tapi saya tidak pernah membacakan Alkitab, tapi biarlah dari kehidupan saya sehari-hari kepada mereka bisa merasakan, mereka bisa melihat. Karena saya bilang pun, saya pun tidak ada sekarang ini dalam arti kata suam-suam. Jadi sekali Yesus, Isa tetap itu selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya selalu mengatakan kayak tadi, sedikit, saya juga tadi bersaksi sebelum kita mulai sama hambanya, itulah caranya Tuhan. Pas saat sebelum saya memulai kesaksian ini masuk di channel Bapak ini, itulah cara iblis untuk bekerja biar saya tidak bisa ngikutin kesaksian dalam channel Bapak Frankie ini. 1 jam saya dikurung di pesawat. Saya 1 jam dikurung di pesawat, tidak berangkat-berangkat. Ternyata cuaca buruk di Pekanbaru. Akhirnya jam setengah lima lebih pesawat terbang. Sampai di Pekanbaru jam 5.15. Begitu macet, banjir, saya bilang, aduh Tuhan, saya pasrah aja lah, saya bilang. Tapi saya percaya selama waktu saya di pesawat, saya baca Alkitab, terus saya baca terus masalah yang di Matius tentang Tuhan Yesus, penganiayaan yang akan datang, pengakuan akan Tuhan Yesus. Setelah itu saya baca lagi Yesus membuat pemisahan, bagaimana mengikut Tuhan Yesus gitu loh. Saya baca biar mungkin saya semakin kuat. Terus saya bilang ini, Immanuel, Allah yang selalu menyertai, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna, saya bilang. Akhirnya saya sampai di sini juga, aduh macet gitu gimana. Saya udah pasrah, tapi di dalam taksi tadi saya berdoa terus, Tuhan, saya imani saya akan sampai di rumah sebelum jam 6:30. Ternyata puji Tuhan sampai di rumah saya jam 6:30 kurang. Saya udah mulai langsung ganti baju, saya mulai siap-siap di itu. Jadi itulah kesaksian saya yang mungkin semua teman-teman yang bergabung di link ini bisa diberkati, ya bisa dikuatkan gitu dengan kesaksian saya ini. Karena saya semua percaya, semua tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan semuanya sudah mengatur sedemikian dan indah pada waktunya. Jadi itu sedikit kesaksian saya. Mungkin saya akan kembalikan kepada Bapak. Demikian kesaksian Ibu ini sangat luar biasa. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik di sana sehingga kita pun akan semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan dan doa kita bersama agar Ibu ini semakin dikuatkan, bahkan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.